Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi kembali bersama kami di acara Persepsi, di mana ini adalah salah satu program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Departemen Kajian dan Aksi Strategis. Bersama saya Nathan Egbert, mahasiswa aktif via UI angkatan 2022 jurusan Ilmu Administrasi Negara, dan bersama saya di sini Saya Kavi Adlan Hafiz, peneliti Perludem atau Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Sangat cocok ya dengan isu yang akan kita kawal hari ini. Akan kita bicarakan dan akan kita kupas secara detail bagaimana melawan black campaign di pemilu 2024. Pastinya tidak akan hanya black campaign yang kita bicarakan ya Mas, terkait proses kampanye bahkan sampai hari H akan kita coba ulas pada hari ini gitu. Tapi gimana Mas, kabarnya sendiri di tengah hujan mungkin hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Tadi kehujanan sedikit di jalan ya, dan tentu kita tetap semangat ya buat mengawal pemilu kita. Karena hari ini kita sudah masuk dalam masa kampanye, Mas. Iya. Kita sudah masuk dalam masa kampanye di 28 November kemarin itu kita sudah masuk dalam masa kampanye. Walaupun memang kandidat itu sudah kampanye sebelumnya gitu ya. Setuju. Dan kita nggak tahu nih nomenklatur kampanye ini maksudnya kayak gimana gitu. Di undang-undang itu kan jelas sebetulnya ya. Misalnya menampilkan citra diri dan lain sebagainya gitu. Tapi kita tetap mengawal walaupun hari ini kita masih banyak mempertanyakan gitu ya. Bagaimana integritas penyelenggaraan pemilu kita, tapi lagi-lagi kita tetap kawal gitu Mas. Setuju. Karena ya bagaimanapun Indonesia salah satu negara demokrasi terbesar ya, dengan tingkat kompleksitas dan kemajemukannya sangat tinggi. Oleh karena itu perlu kita kawal ya sebagai masyarakat bahwa akan terciptanya pemilu yang bersih, damai, jujur dan adil ya. Ya betul Mas. Karena selain demografi kita yang kompleks, pemilu kita juga kompleks. Pemilu kita juga kompleks. Setuju Mas. Karena kita nanti tetap sama 2019 itu kita memilih 5 jenis surat suara. 2024 kita akan pilih dengan 5 jenis surat suara yang sama juga. Kerumitannya sangat tinggi, bukan hanya untuk penyelenggara tapi juga untuk pemilih. Kita bingung nih mau ngingat untuk DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota tuh kadang-kadang luput di kita tuh. Jadi itu yang kita juga harus mengawal betul-betul gitu ya, karena tingkat kerumitan pemilu kita yang tingginya luar biasa. Bahkan di beberapa media asing 2019 pada saat itu dijelaskan bahwa Indonesia itu punya pemilu yang paling kompleks satu hari sedunia. Iya, setuju. Kalau kita lihat sendiri di negara luar seperti Amerika Serikat itu bukan satu hari ya Mas? Iya, karena mereka ada banyak skema kan, dan pemilihannya itu kan tidak serentak gitu ya, bahwa ada presiden, ada anggota senatnya dan lain sebagainya. Kemudian di negara lain misalnya kalau kita mau contohkan kan itu negara-negara demokrasi seperti Amerika yang terbesar gitu ya, Brazil, kemudian Filipina misalnya, India gitu ya, mereka tidak dalam proses yang panjang sekali dalam satu hari gitu. Nah kita itu the most complex election in one day. Kalau kata kemarin Nikkei Asia atau saya lupa beberapa media asing pada saat itu mengatakan seperti itu. Iya sih. Dengan tingkat kompleksitas yang tinggi ini sudah seharusnya memang metode kampanye maupun proses menuju hari pemilu itu harus dikawal dengan baik oleh masyarakat Indonesia ya Mas. Betul. Makanya dan itu mungkin kita akan masuk ke dalam topik utama kita ya Mas ya. Siap. Jadi sebenarnya gini Mas, kalau kita lihat bahwa orang seringkali misalnya dia terlalu terframing dalam satu paslon, dia bahkan mungkin fanatik terhadap paslon ini sehingga dia ingin menjatuhkan paslon-paslon lain di sosial media misalnya gitu, dengan bentuk kampanye atau narasi-narasi yang akhirnya menggiring opini orang untuk tidak memilih paslon itu. Nah kalau kita masuk ke dalam topik kita yaitu black campaign, sebenarnya kita harus mulai dulu kan nih Mas, definisi sebenarnya black campaign itu sebenarnya seperti apa gitu. Kampanye gelap itu yang sebenarnya dimaksudkan dan harus dihindarkan dari proses kampanye yang panjang ini seperti apa? Mungkin boleh Mas jelasin? Iya, black campaign itu sebetulnya kita harus lihat dulu ya bagaimana sebetulnya konstruksi dari black campaign. Kita
bebas nih mau lihat dari perspektif apa. Apakah dari perspektif politik misalnya atau bahkan dari perspektif hukum normatif gitu ya. Tapi kalau kita mau lebih pasti kita lihat undang-undang, Iya kan? sih. Kita lihat undang-undang. Di dalam undang-undang pemilu misalnya sebetulnya nggak secara eksplisit dijelaskan black campaign itu apa. Nggak ada tuh istilah black campaign, kampanye hitam dan lain sebagainya. Itu kan istilah-istilah yang kemudian memang berkembang gitu ya untuk menggambarkan suatu fenomena seperti itu. Dan black campaign ini kalau kita mau lihat di dalam undang-undang itu misalnya di pasal 280 huruf, saya lupa huruf apa, itu disebutkan bahwa tidak boleh menghina menghina yang kaitannya itu dengan sara gitu ya, suku, agama, ras dan golongan gitu dan lain sebagainya, identitas, bahkan kelas gitu. Kelas dari kelas sosial bahkan. Itu enggak boleh dihina seperti itu. Jadi konstruksinya kita itu masih kayak gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat di lapangan secara real itu luasnya luar biasa. Sebetulnya kalau kita mau bicara soal black campaign dan juga aktor atau pelaku. Misalnya di dalam undang-undang pemilu itu dijelaskan bahwa aktor atau pelaku yang melakukan black campaign itu hanya terbatas sebetulnya, hanya terbatas pada misalnya kandidat gitu ya atau tim kampanye dan lain sebagainya. Sementara yang lain, orang-orang lain nih yang tidak tergabung secara resmi di dalam tim kampanye kan sebetulnya ini yang paling sering misalnya melakukan black campaign. Setuju, Gitu setuju. kan? Itu yang paling sering. Tapi itu tidak masuk dalam rumusan di pasal di undang-undang pemilu. Nah, sayangnya kita masih punya undang-undang ITE, Mas. Kita masih punya undang-undang ITE. Problemnya di sana. Jadi konstruksi hukum untuk bicara soal black campaign ini sangat rumit sebetulnya karena kita masih punya undang-undang ITE yang mana hukuman kepada orang-orang yang melakukan black campaign misalnya dan memang tidak lagi-lagi tidak eksplisit disebutkan black campaign gitu tetapi misalnya melakukan fitnah, hoax, ujaran kebencian bla 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 segala macam gitu ya. Itu hukuman maksimalnya bisa 6 tahun. Sementara kalau di undang-undang pemilu karena dia yurisdiksinya itu hanya terbatas pada aktor politik, kandidat, tim kampanye, tim sukses dan lain sebagainya, itu hanya 2 tahun. Dan prosesnya juga berbeda untuk penindakannya. Misalnya kalau karena dia di dalam undang-undang pemilu maka dia harus harus ditindak misalnya oleh Bawaslu. Kemudian karena ini adalah proses pidana, maka dia harus dilempar ke sentra Gakumdu. Di situ ada polisi, di situ ada jaksa. Karena ini prosesnya sudah pidana, maka polisi dan jaksa harus masuk di sana gitu. Nah, tetapi kalau kita mau lihat di Undang-Undang ITE, nggak ada langsung polisi, langsung kejaksaan gitu. Padahal problemnya kalau kita bicaranya black campaign, ini kan tentang pemilu gitu ya. Ini tentang pemilu. Apakah kemudian misalnya yang menindak polisi, kepolisian, dan kejaksaan sudah ada pengarahan di awal? Bagaimana konstruksi black campaign ini? Karena ini tentu karakteristiknya berbeda dari hanya sekedar fitnah. Tapi ini sangat bisa dan sangat mungkin dimasukkan ke dalam Undang-Undang ITE yang tentu pasalnya itu pasal karet semua gitu. Walaupun sebenarnya Undang-Undang ITE itu tidak diperuntukkan untuk untuk membatasi kebebasan berpendapat. Dia itu hanya soal transaksi hal-hal yang kaitannya dengan digital, elektronik, kemudian Internet of Things misalnya dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya. Tapi kemudian ini kan ditarik ya, ditarik ke persoalan pembatasan kebebasan berpendapat seperti itu. Jadi itu yang jadi problem di kita. Konstruksi hukumnya dalam konteks black campaign ini. Iya sih, saya menanggapi hal itu memang sebenarnya yang lebih berisik, lebih akhirnya memunculkan dalam tanda kutip dalam definisi black campaign itu sebenarnya buzzer-buzzer ya Mas ya. Maksudnya masyarakat bawah yang memang masyarakat yang ada di Indonesia ini ketika dia terlalu mendukung satu paslon, terkadang dia punya mental untuk membangun narasi sebagaimana mungkin untuk memfitnah bahkan calon lain gitu. Itu mungkin resiko dalam berdemokrasi ya Mas ya. Dalam sebuah ruang yang terlalu bebas, akhirnya timbul narasi-narasi yang terlalu bebas juga akhirnya. Iya. Saya kira setiap hak asasi itu kan sebenarnya kebebasan berpendapat itu kan hak asasi ya. Hak asasi manusia dijamin di Undang-Undang Dasar 1945, bahkan dijamin di Deklarasi Universal untuk Hak Asasi Manusia misalnya secara universal, secara global seperti itu juga juga dijamin gitu. Tetapi memang hak kebebasan berpendapat ini kan derogable rights. Artinya dia dibatasi gitu. Dia bisa dibatasi dan di dalam konstitusi kita pun
juga dibatasi gitu. Ketentuan misalnya soal yang nggak bisa dibatasi itu kan hak untuk hidup gitu ya. Makanya kemudian perdebatan tuh hukuman mati gitu ya. Tapi kalau dalam konteks kebebasan berpendapat memang ada dibatasi. Tapi harus kita ingat juga pembatasan itu seperti apa. Apakah pembatasan itu misalnya kalau di dalam di dalam beberapa dokumen deklarasi internasional misalnya itu disebutkan memang misalnya pembatasan itu harus rasional. Kemudian memang dia untuk melindungi kepentingan orang banyak, bukan melindungi kepentingannya penguasa misalnya gitu. Jadi kita bebas ngomong, nggak ada masalah gitu. Itu konsekuensi demokrasi dan itulah kenapa kita perjuangkan demokrasi ketika 98. Ya kan? Dan itu nggak ada masalah gitu. Itu nggak ada masalah. Yang masalah adalah ketika penegakan hukumnya itu pertama dia kurang memahami konsep, yang kedua dia tidak imparsial. Artinya ya yang kemudian menyerang kelompok politik tertentu ditangkap, yang tidak menyerang kelompok politik tertentu tidak ditangkap misalnya gitu. Nah, itu yang jadi problem Mas di kita. Memang kita punya problem juga bahwa black campaign ini pasti distimulus gitu ya oleh yang namanya sosial media. Saya nggak tahu datanya berapa, saya kira mungkin hampir 90% orang Indonesia punya sosial media gitu ya, punya gadget segala macam. Informasi itu kita di dalam beberapa referensi misalnya, informasi itu kita mengalami tsunami informasi nih hari ini. Kita mengalami tsunami informasi, kita mengalami fenomena yang namanya post-truth, pasca kebenaran. Artinya kita hanya ingin mendengar apa-apa yang ingin kita dengar, ya kan? Kemudian ada politik penglianan misalnya, di mana kita itu cenderung meliankan orang lain atau menglainkan orang lain gitu. Nah, inilah bibit-bibit polarisasi misalnya. Dan polarisasi ini tentu menstimulus apa yang namanya black campaign. Polarisasi ini tentu ini jadi satu keniscayaan ya ketika kita punya problem semacam ini gitu. Tetapi jangan sampai kemudian polarisasinya tidak terkelola dan akhirnya menjadi black campaign. Gitu. Makanya kemudian lagi-lagi penegakan hukumnya kita harus perbaiki nih. Bagaimana konstruksi kerangka hukumnya gitu. Konstruksi kerangka hukumnya seperti apa dan bagaimana penegakan hukumnya, bisa imparsial atau enggak gitu. Karena ini juga akan kaitan misalnya dengan public trust, ya kan, terhadap penegak hukum, terhadap bahkan pemilunya itu sendiri. Padahal pemilu itu butuh legitimasi publik karena ya pemilu itu legitimasi publik artinya gitu, kedaulatan rakyat artinya gitu. Sangat menarik ya Mas. Jadi memang lagi-lagi konstruksi hukumnya yang belum terlalu jelas, memberikan patron yang jelas tentang penegakan black campaign sendiri gitu ya. Tapi ini menarik Mas. Kalau kita melihat keadaan sekarang ya, yang dimana masyarakat itu saling serang menyerang antara pilihan dia, sebenarnya ada gak sih Mas sebuah fakta konkret di mana dampak dari black campaign ini itu sangat sangat terasa signifikan itu di masyarakat pasca pemilu, mungkin selama pemilu dan pasca proses pemilu gitu. Jadi ketika orang salah satu itu ya pastinya mungkin konflik ya, tapi apakah ada dampak yang jauh lebih besar sehingga sudah seharusnya black campaign ini diminimalisir bahkan ditiadakan gitu? Iya, kita lihat misalnya pemilu 2014 itu sudah mulai lah ya. Ketika kita akhirnya punya akses terhadap media sosial yang tinggi, kita punya akses terhadap informasi yang tinggi, bukan hanya orang-orang di perkotaan, tapi juga orang-orang di perdesaan. Sampai hari ini ya masif sekali informasi itu gitu. Kemudian ya akhirnya kita lihat misalnya hasilnya di 2014, kita lihat hasilnya di 2019, kita lihat hasilnya misalnya di pilkada yang paling terkenal pilkada 2017 gitu ya, di DKI, dan saya kira nggak hanya di DKI gitu. Kita lupa untuk melihat pilkada-pilkada di daerah-daerah lainnya juga yang sayangnya mengalami hal yang sama, polarisasi gitu ya, politisasi identitas gitu ya, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang kemudian kalau ditanya tadi soal fakta konkretnya itu, hasilnya seperti itu. Ya, kita terpolar terus, kita terpecah terus gitu. Artinya polarisasinya terjaga gitu. Nah, ini sebetulnya juga saya mungkin mau singgung sedikit, bukan hanya gara-gara black campaign gitu, tapi juga misalnya karena konteksnya pemilihan presiden gitu ya. Kita kan punya presidential threshold, ya kan 20%. Itu yang akhirnya membuat kita dihadirkan ya misalnya ini hanya 3 pasang calon hari ini gitu. Kan kita pengennya banyak gitu ya, tiap partai punya bahkan. Kan pengennya gitu sehingga kita bisa tidak terpolar, fragmentasi di masyarakat itu tidak begitu kuat kalau misalnya kita punya banyak calon gitu. Sehingga
ya black campaign-nya juga nggak terjadi dan lain sebagainya. Sebenarnya kan black campaign ini dampak ikutan gitu, dampak ikutan dari bagaimana kemudian polarisasi. Jadi kayak apa ya, lingkaran setan gitu ya. Jadi kayak lingkaran setan, ketika polarisasi muncul, kemudian ada black campaign ini menguatkan polarisasi kembali. Muter-muter aja di situ. Sehingga kalau kita tidak selesaikan masalahnya di satu titik misalnya ya terjadi terus gitu. Mau di pemilu kapanpun terjadi terus. Kalau misalnya kita masih punya presidential threshold 20%, konstruksi hukum soal black campaign ini masih sangat minim gitu ya, masih belum komprehensif, belum bisa mengatur banyak hal, terutama yang memang kita bisa tangkap apa-apa yang terjadi di lapangan seperti itu. Karena kita juga sering gini Mas, kepleset nih. Black campaign dengan negatif campaign. Negatif campaign itu nggak ada masalah kalau di dalam konstruksi hukum kita nggak ada masalah, dan memang itu bentuk dari kebebasan berpendapat. Tapi kan seringkali kemudian ini kepleset ke black campaign dan akhirnya orang dihukum misalnya gitu. Jadi penegakan hukumnya juga, selain juga konstruksi kerangka hukumnya itu seperti apa, itu juga yang hal-hal yang harus kita selesaikan. Kalau kita nggak mau bangsa ini ya terpolar terus gitu, terpecah terus, akhirnya malah kontraproduktif dengan agenda-agenda untuk pembangunan negara gitu. Setuju. Tadi benar juga Mas juga mention tentang negatif campaign dan ini. Ya mungkin saya pengen balik juga tadi tentang terpolarisasi. Memang itu dampak yang sangat ya bisa dikatakan buruk ya. Ibarat bisa berpotensi untuk memperpecah belah bangsa aja gitu. Masa abis pemilu kita malah berantem gitu, tetangga dan lain-lain. Memang akibat saya sebagai ya dari perspektif saya sebagai mahasiswa, saya juga setuju bahwa presiden threshold ini memang terlalu tinggi ya, sehingga itu memberikan dampak yang lumayan banyak kepada hal-hal lain dalam proses pemilu ini gitu. Tapi tadi Mas sempat mention bahwa negatif campaign gitu. Sebenarnya apa yang sangat membedakan black campaign dan negatif campaign sih Mas sebenarnya? Jadi supaya nih para penonton mungkin juga tahu gitu dalam menyuarakan pendapat, oh ini masih dalam kadar negatif, ini dalam kadar black campaign gitu. Gimana Mas? Ya, nah itu konsep dari black campaign dengan negatif campaign ini tentu berbeda. Walaupun kemudian batasnya tuh agak tipis. Jadi sering kepleset gitu. Apalagi ketika kita mau menggunakan kekuasaan gitu ya, menggunakan kekuasaan untuk menangkap orang-orang yang mungkin berlawanan dengan secara politik gitu ya. Itu sangat bisa tuh diplesetkan dari negatif campaign ke black campaign gitu. Nah, black campaign ini kan sebetulnya gini, kita lihat apakah informasi yang disampaikan itu bentuknya hinaan atau bukan, ya kan? Hinaan atau bukan, dan hinaan itu pasti ke person gitu. Nah, saya mungkin bisa nanti lebih lengkap gitu ya, secara komprehensif kemudian diteliti tuh gitu ya, bagaimana bentuk hinaan dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya penghinaan itu ya ke person gitu, secara person. Misalnya ini ada Steve Jobs nih, ada Steve Jobs nih ya. Steve Jobs ini saya lihat mukanya jelek. Dia rasnya ras A misalnya. Wah, rasnya Steve Jobs ini jelek banget. Itu penghinaan. Tapi kalau Steve Jobs sebagai pendiri Apple, dia melakukan misalnya contoh kebijakan Apple itu, let's say misalnya harga iPhone tuh mahal banget gitu ya. Kita bilang Steve Jobs mahal banget nih harga iPhone gitu. Mahal banget nih harga iPhone. Nah, apakah itu penghinaan? Enggak kan? Enggak. Perusahaan Apple nih jelek karena iPhone-nya mahal misalnya. Steve Jobs nih jelek karena karena kebijakan dia membuat iPhone itu mahal gitu. Apakah itu hinaan? Enggak, itu kritik gitu. Jadi perbedaan signifikannya sebetulnya di situ. Kaitan dengan black campaign dengan negatif campaign. Dan juga kalau negatif campaign itu lebih kepada dia menyampaikan ada opini yang argumentasinya kuat gitu. Ada opini yang argumentasinya kuat. Sementara black campaign itu bicara soal fakta yang salah atau bentuknya fitnah. Contohnya begini, zaman Presiden Jokowi hari ini, let's say berapa pertumbuhan ekonomi di zaman Presiden Jokowi? 5%, 6%, 5% lah ya. Let's say ya, ini asumsi 5% misalnya. Faktanya ternyata 5% misalnya. Kemudian ada yang bilang pertumbuhan ekonomi zaman Presiden Jokowi itu jelek banget gitu. Apakah itu hinaan? Apakah itu black campaign?
Enggak, itu negatif campaign. Setuju. Karena itu opini. Dan bisa dibuktikan kalau misalnya dalam parameter dia jelek Iya, itu segitu. silakan argumentasinya. Kalau misalnya dia mau pihak yang mendukung Presiden Jokowi mau lawan, silakan lawan dengan argumentasi gitu. Beda dengan misalnya ternyata 5% gitu ya. Ada oposisi bilang bahwa wah ini pertumbuhan ekonomi zaman Jokowi jelek karena pertumbuhannya 4%. Nah, ini udah salah. Oh iya. Setuju. Nah, itu udah salah gitu. Iya, Karena iya. faktanya nggak seperti itu gitu. Ya kan? Faktanya nggak seperti itu. Nah, kita sering keplesetnya di situ, Mas. Kita sering keplesetnya di situ. Banyak orang yang menjelaskan atau memaparkan opini tapi dianggap fakta. Kita ingat zaman SD atau SMP ya, kita belajar bahasa Indonesia, kita dikasih reading passage kayak tulisan beberapa paragraf itu, kita disuruh identifikasi mana fakta mana opini. Iya, saya Ingat ya. Ada fakta, ada opini. Itu aja yang dibedakan. Kalau misalnya opini, kita nggak bisa judge bahwa itu salah secara hukum gitu, legal atau nggak legal gitu, bicara soal opini. Tapi kalau misalnya bicara soal fakta gitu ya, apalagi fakta ini kaitannya juga dengan sudah persoalan personal. Ingat kemarin dulu Presiden Jokowi pernah disebut sebagai, mohon maaf, anak PKI misalnya, gitu ya, anak PKI. Itu kan udah hinaan. Bener. Itu sudah black campaign gitu. Karena dia nggak bisa membuktikan juga bahwa kenyataannya seperti itu kan gitu. Nah, itu sudah black campaign. Tapi ketika kita bilang bahwa kereta cepat ini peninggalan buruk Presiden Jokowi, nggak ada masalah toh. Opini kan. Yeah. Nah, itu black campaign. Itu negatif campaign gitu. Tapi yang tadi anak PKI segala macam, itu black campaign dan itu jelas harus harus disanksi gitu, harus disanksi dengan tegas sehingga ya memang kita punya kerangka hukum dan penegakan hukum itu bisa melihat hal-hal yang clear semacam itu gitu. Apalagi hari ini, Mas, hari ini kan kita nggak punya petahana ya, calon presiden itu kan semuanya bukan petahana gitu ya, mereka bukan petahana dan tentu kita nggak bisa lihat nih misalnya track record seperti apa gitu ya. Paling-paling track record ketika mereka punya jabatan sebelum-sebelumnya gitu ya. Dan ini punya kecenderungan yang cukup kuat ketika negatif campaign itu kepleset jadi black campaign. Gitu ya kan. Karena misalnya penilaian terhadap track record dari tiap capres dan cawapres ini salah misalnya gitu ya. Tapi salahnya memang ada argumentasi dan itu bentuknya opini gitu. Tapi ini sering kemudian nanti diplesetkan jadi black campaign. Makanya kita berharap gitu bahwa penegakan hukum itu bisa tetap imparsial. Artinya ya kepolisiannya imparsial, kejaksaannya imparsial gitu ya, dan juga kekuasaan yudikatif itu juga bisa imparsial sehingga ya hukum itu ya memang bisa setegak-tegaknya gitu. Sehingga yang black campaign begini-begini itu bisa hilang tanpa kemudian kita membatasi kebebasan berpendapat orang lain gitu. Setuju sih, Mas. Ini poin sangat menarik. Ya, saya sangat setuju dengan Mas Zafi ya. Jadi memang bukan masyarakat Indonesia pada umumnya ya, teman-teman saya juga beberapa yang saya temui, mereka sangat sulit membedakan opini dan fakta gitu. Ketika ngomongin terkait opini itu ngomongin bagaimana perspektif dia dalam memahami sesuatu kan. Dan itu memang tidak bisa kita justifikasi ternyata, Mas. Memang ya udah mungkin pemikirannya seperti ini gitu. Tapi kalau ngomongin fakta itu kan bisa dibuktikan secara empiris gitu. Apakah benar atau salah gitu. Ada beban pembuktian di situ. Dan memang lagi-lagi mungkin ini adalah sebuah upaya sosialisasi juga untuk para penonton bahwa mulailah kita dari sekarang untuk melihat sesuatu ini kita bedakan dulu nih mana opini, mana fakta nih. Dan sampai kita sakit hati terhadap fakta jangan-jangan gitu kan. Memang ada benar datanya, tapi karena kita udah rasa sentimen aja terhadap paslon ini, udahlah saya jadi sakit hati gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diingatkan bahwa ini sangat simpel loh indikatornya. Ada opini, ada fakta gitu. Jadi ini akan jadi kontras yang dapat membedakan mana black campaign dan negatif campaign. Iya, dan itu kan terjadi akhirnya di Bang Haris dan Mbak Fathia. Iya, itu ya kan? Benar. Mereka bahkan sampaikan fakta yang sayangnya di pengadilan kita nggak lihat ada argumentasi lawan. Gitu ya. Itu, Mas. Ya kan? Kita nggak lihat tuh fakta tertentu yang diargumentasikan untuk melawan fakta yang disampaikan oleh Mbak Fathia ya di podcastnya Bang Haris Azhar gitu ya.
Itu kan terjadi. Dan bagaimana kita menjamin orang kayak Bang Haris, orang kayak Mbak Fatia aja bisa tuh, ya kan? Ketangkep. Apalagi kita, Iya. gitu. Apalagi orang-orang lain gitu. Dan kan terbukti gitu, bahwa kita punya problem juga di soal kebebasan berpendapat ini. Jadi kita masih belum bisa tuh membedakan, bahkan di konteks penegakan hukum kita masih belum bisa membedakan fakta dan opini. Terus fakta itu gimana membuktikan bahwa fakta ini benar misalnya gitu. Atau oke, sudah ada faktanya, tapi kan fakta itu terikut dengan opini misalnya. Jadi ada kesimpulan yang ditarik dari fakta, ya kan? Yang bentuknya itu opini, gitu. Jadi kalau mau dilawan, lawanlah dengan argumentasi, bukan di pengadilan, gitu. Iya, setuju. Baik, Mas, tadi kita sempat ya agak mention juga tentang UU ITE ya. Nah, sebenarnya saya ingin menekankan kembali dalam sebuah pertanyaan bahwa sebenarnya sejauh mana sih sebenarnya UU ITE ini mengatur fenomena kemunculan ya buzzer-buzzer tadi gitu ya, yang akhirnya terlalu fanatik, terlalu memframe satu paslon seperti ini sehingga maksudnya lebih jelas gitu, Mas. Penegakan hukumnya secara UU ITE itu sebenarnya seperti apa gitu sih. Itu sih sebenarnya kita mulai mungkin dari situ lagi ya. Jadi bagaimana UU ITE ini dapat menjaga proses kampanye ini terhadap opini-opini bahkan fakta yang diberikan oleh masyarakat. Iya, sayangnya kalau menurut saya ya, undang-undang ITE itu nggak relevan sebetulnya digunakan di black campaign ini, di persoalan black campaign ini. Karena black campaign ini soal pemilu. Iya. Black campaign ini soal pemilu. Dia nggak relevan ketika diaturnya di undang-undang ITE. Jadi undang-undang ITE itu kan sebenarnya mengatur, saya nggak terlalu dalam ya memahami undang-undang ITE itu, karena sebetulnya lagi-lagi undang-undang ITE itu ngomongin soal bagaimana transaksi di internet. Bagaimana kan untuk menjamin kepastian hukumnya itu, ya kan? Bukan ya tentu betul bahwa ada pasal terkait dengan penghinaan, pencemaran nama baik misalnya dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan di media sosial atau di hal-hal yang berkaitan dengan digital gitu ya. Kan itu sebetulnya. Nah, ini saja ketika diterapkan di luar pemilu udah nggak relevan nih. Iya, saya juga mikir gitu. Pasal ini nih, karena udah karet banget gitu ya. Ini pasal karet banget, bisa ditarik sesuka hati dan akhirnya justru membatasi kebebasan berpendapat di Indonesia gitu ya. Makanya kan hari ini kita kan sering tuh di media sosial banyak menyebut kata-kata itu dengan kata-kata yang lain, pengganti alternatifnya gitu, supaya nggak kelihatan banget kita mengkritik gitu. Karena kita takut ya kan ditarik-tarik kena undang-undang ITE dan lain sebagainya gitu. Dan banyak korbannya gitu. Apalagi kalau ini diterapkan di undang-undang pemilu, di penyelenggaraan pemilu, di tahapan kampanye dan tahapan-tahapan lain di pemilu gitu. Ini tentu juga nggak relevan gitu, karena ini bicaranya konteksnya terkait dengan pemilu. Bicaranya soal bagaimana kita misalnya mengkritik nih 3 capres dan cawapres ini, mengkritik 18 partai yang jadi peserta di pemilu misalnya. Ya kan? Ini kan konteksnya sudah konteks pemilu gitu ya. Jadi nggak relevan ketika masih mau diterapkan juga undang-undang ITE itu. Tapi sayangnya kemungkinan besar ini masih akan diterapkan. Untuk kemudian menjawab black campaign ini yang kita nggak tahu. Black campaign ini akan digunakan untuk menyerang siapa misalnya, atau membatasi kebebasan berpendapat siapa, kelompok politik yang mana gitu. Karena sayangnya hari ini penegakan hukumnya masih belum imparsial, sehingga ya masih bisa ditarik kemana-mana gitu. Sayangnya seperti itu. Dan kita lihat gitu ya, kita lihat di banyak ya kayak misalnya kasusnya Bang Haris dan Mbak Fatia itu jadi satu contoh besar sebetulnya terkait dengan bagaimana kita punya problem di soal kebebasan berpendapat itu. Apalagi kalau mau kaitkan dengan black campaign ini, itu lebih luar biasa nanti karena unsurnya sudah unsur politik banget gitu. Dan itu akan upayanya maksudnya sangat luas ya Mas, parameternya sangat luas karena benar tadi konstruksi ini belum jelas nih secara ibarat kok UU ITE bisa dipakai dalam pemilu gini-gini, jadi peraturannya kurang jelas. Itu mungkin jadi salah satu penyebab karetnya pasal ini ya Mas, UU ITE dalam penggunaan untuk masa kampanye pemilu ini gitu ya. Oke, baik Mas. Mungkin kita agak bergeser dikit ya dari UU ITE dan juga tadi. Ini mungkin masih lumayan relevan dalam black campaign. Seringkali mungkin banyak orang ya, masyarakat tuh
saya nggak bisa bilang banyak juga ya, karena saya nggak dapat indikator yang pas. Tapi bagi beberapa orang, politik identitas atau maupun sara gitu itu sangat masih melekat ya gitu. Mungkin jangan pilih ini karena dia golongannya berbeda misalnya gitu, dia sukunya berbeda atau seperti apa. Nah, mungkin sebenarnya upaya apa sih Mas yang bisa dilakukan oleh stakeholders yang ada gitu untuk ibarat mencerdaskan nih para pemilih biar nggak termakan dalam dalam tanda kutip pusaran iblis inilah bisa saya bilang. Karena kalau berkaca dari 2017 ya yang kita lihat bahwa pasti unsur sara yang dibawa itu politik identitas gitu, dan sehingga bisa dibilang kaum yang membawa ini berhasil gitu melanggengkan kontestannya gitu. Nah, bahaya ketika pemilu 2024 ini akan diwarnai dengan situasi seperti itu kan. Nah, mungkin dari perspektif Mas sendiri nih, sebenarnya upaya apa sih yang akhirnya dapat memberdayakan para pemilih ini sehingga mereka punya pikiran yang cerdas gitu. Mohon maaf nih, saya bukan berpihak bukan anti pada Prabowo ini, bukan. Tapi gini, saya mau cerita sedikit nih. Sekitar 3 hari lalu saya naik mobil online ya, aplikasi mobil online. Kemudian saya ngomong, Bapak nih pilih siapa nih kira-kira? Karena saya suka ngobrol lah sama orang-orang gitu. Dia bilang, saya saya sebutnya langsung Prabowo Gibran, dia bilang gitu. Wah, kenapa saya bilang gitu? Karena Jokowinya gitu, karena Jokowi. Nah, ini kan sebenarnya bukan hal yang substansial gitu ya. Dia memilih seseorang bukan karena gagasannya mungkin, tapi karena karena Jokowi gitu, Jokowi merestui ini gitu. Nah, gimana nih Mas dari perspektif Mas mengempower nih masyarakat supaya memilih orang yang memang punya gagasan, punya ide, dan bisa dititipkan harapan masyarakat pada dia gitu. Ya, tadi kan ngomongin soal bagaimana politisasi identitas ya. Saya sebenarnya lebih senang menggunakan kata politisasi identitas dibandingkan politik identitas gitu ya. Karena politisasi identitas itu yang kata kerja ya. Oh iya. Artinya ada upaya untuk melakukan itu gitu ya. Sementara politik identitas itu apa? Kata benda mungkin ya. Kata benda yang mungkin itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk gitu. Karena memang kalau kita mau bicara panjang secara historis gitu, kita pun ketika misalnya ketika teman-teman orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat, ketika mereka berjuang, itu mereka menggunakan politik identitas. Akhirnya mereka dapat hak karena mereka apa? Karena mereka disingkirkan atau mereka diskriminasi secara identitas juga, sehingga mereka melawan dengan politik identitas itu, ya kan? Kemudian akhirnya mereka mendapatkan hak, mereka banyak mendapatkan hak. Jadi, nah, dan identitas ini saya kira nggak bisa kita maknai sempit, hanya dalam konteks ras atau agama. Bisa juga identitas antar kelas gitu, atau identitas pekerja dan lain sebagainya gitu. Dan semuanya menggunakan politik identitas gitu ya. Di pemilu-pemilu sebelumnya juga menggunakan politik identitas gitu. Tetapi bagaimana kemudian tadi balik lagi, kenapa saya memilih menggunakan politisasi identitas? Karena ternyata ada upaya gitu, ada upaya bahwa dia memobilisasi massa, dia memobilisasi pemilih itu dengan menggunakan identitas, dan tadi ada politik penglianan. Kemudian dia mengencourage massa untuk mengliankan identitas yang lain. Nah, itu yang nggak boleh. Itu yang berbahaya gitu ya. Karena jadinya ya polarisasinya itu kemudian tidak terkelola dengan baik, dan ujungnya perpecahan, bisa aja perang saudara dan lain sebagainya. Dan itu berbahaya banget gitu. Dan kaitan dengan misalnya kalau kita lihat secara historis gitu ya. Contohnya bagaimana kemudian identitas ini kan hari ini bertarung ya. Yang bertarung hari ini itu kan identitas. Ya kan, ada Clash of Civilization-nya Samuel Huntington misalnya. Itu dia menjelaskan bahwa hari ini yang bertarung itu ya identitas, bukan lagi ideologi. Nggak banyak tuh pertarungan ideologi di dunia tuh, termasuk di Indonesia pasca Perang Dingin terutama. Ketika tembok Berlin runtuh gitu ya. Artinya komunisme juga runtuh, sehingga nggak ada lagi persaingan tuh secara ideologis gitu ya. Persaingannya ya kemudian bertransformasi ke identitas. Nah, persoalannya seperti itu. Itu fakta sejarahnya seperti itu gitu. Dan bagaimana kita menghadapinya? Ya kita harus mengelola
pertentangan identitas itu, sehingga dia tidak menjadi perang saudara misalnya atau jadi perpecahan gitu. Bahwa ya dia ada pembelahan gitu ya secara politik, tapi jangan sampai ini jadi perpecahan. Jangan sampai ini kita jadi saling bermusuhan gitu. Nah, ini fenomena yang terjadi misalnya di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ada Republik, ada Demokrat gitu ya. Ada Republik, ada Demokrat. Keduanya itu sebetulnya awalnya bertarung itu secara kebijakan, secara gagasan. Tetapi belakangan mereka itu kemudian bertarungnya secara identitas. Nah, jadi ada banyak orang yang non-white, yang bukan kulit putih itu ke Demokrat. Pasti, benar. Yang orang kulit putih banyak ke Republikan. Atau gini, mayoritas pendukung Republik, Partai Republik itu kira-kira 90% atau berapa itu kulit putih. Nah, ini kan sudah berbahaya karena ada politisasi identitas di sana gitu. Ada perpecahan ketika misalnya identitas ini terbelah, satu dukung A, satu dukung B gitu. Dia berbeda secara identitas karena ketika misalnya nih Demokrat gitu, ya saya nggak mau pilih karena saya kulit putih misalnya gitu, atau ini Republik nih, mereka diskriminatif, mereka apartheid dan lain sebagainya misalnya gitu. Itu yang terjadi. Makanya diteliti tuh, misalnya kalau baca di buku How Democracies Die itu yang buku lumayan viral, pernah viral gitu ya, pernah viral. Tapi memang itu cara bagaimana demokrasi itu mati ketika misalnya gini, dulu 1960 misalnya itu dijelaskan bahwa pendukung Demokrat itu hanya di bawah belasan persen, di bawah 15%, yang ketika Republik menang dan memimpin itu takut. Dan pendukung Republik yang melihat bahwa ketika Demokrat jadi pemenang dan memerintah, itu kemudian dia takut, itu hanya di bawah belasan persen, di bawah 15%. Hari ini itu di atas 50%. Wah, itu di atas 50%, Mas. 2000 penelitiannya 2016 kalau saya nggak salah itu. Penelitiannya 2016. Bahwa ada lebih dari 50% pendukung Demokrat yang kalau misalnya Republik itu menang dan memimpin, dia takut dan dia nggak mau. Itu segitunya gitu. Padahal kalau dulu ya kalau misalnya Republik menang, saya pendukung Demokrat ya udah gitu, biasa aja gitu. Itu dulu. Kalau sekarang beda. Karena apa ya, pembelahan itu tadi. Dan itu yang jadi satu tesis di mana jadi sebab atau jadi faktor ya demokrasi mati itu tadi. Ya kan? Sesuai dengan judul bukunya How Democracies Die itu. Nah, itu jangan sampai terjadi di kita. Dan sayangnya potensinya udah ada. Potensinya udah ada. Nah, makanya kemudian gini Mas, kalau kita mau kuatkan gitu ya pencerdasan pemilih ya, ada pendidikan politik dan lain sebagainya, 3 pasang calon ini nih yang ada di gambar nih, mereka harus bicara gagasan, mereka harus bicara konsep gitu, jangan bicara soal identitas, nggak boleh lagi gitu, mereka hanya bicara soal identitas, mereka harus bicara konsep. Ini loh konsep saya, ini loh konsep saya, silakan masyarakat pilih. Silakan masyarakat kemudian diskusi. Nah, muncul pendidikan politik di sana. Tapi kalau misalnya gimmick lah, kemudian melakukan hal-hal yang nggak perlu gitu ya, ya apapun itu ya, saya nggak mau mention ya, saya nggak mau mention bentuk gimmicknya seperti apa, karena nanti ngarah-ngarah tuh, mohon maaf ini. netral, ini BMVN netral. Netral ya. Netral. Nah itu Perludem juga. harus. Ya, saya nggak mau bicara bagaimana bentuk gimmicknya, tetapi ketika yang ditonjolkan itu hanya gimmick gitu, ya masyarakat nggak akan terdidik dengan baik gitu. Masyarakat oh ya ini gimmicknya bagus nih. Akhirnya kemudian masuk FYP di TikTok gitu ya. Itu dia. Jadinya ya bentuknya hanya propagandis saja gitu, bukan kemudian mendidik masyarakat dengan gagasan-gagasannya gitu. Nah, kan kalau misalnya mereka tonjolkan gagasannya, misalnya Anies maunya apa, Prabowo maunya apa, Ganjar maunya apa gitu ya. Nah, masyarakat bisa diskusi. Oh, Anies tuh begini loh, Prabowo tuh begini loh, Ganjar tuh begini. Diskusi. Kemudian juga lihat track recordnya misalnya seperti apa orang-orang ini di belakang
tahun-tahun sebelumnya itu mereka ngapain gitu ya, bagaimana prestasinya, bagaimana apakah ada kasus-kasus hukum gitu ya yang kemudian berkaitan dengan mereka dan lain sebagainya. Hal-hal semacam itu yang harus ditonjolkan, Mas. Untuk kemudian ya kita ada polarisasi gitu ya, tapi nggak sampai terpecah belah gitu. Nggak sampai kemudian kita akhirnya membenci kelompok tertentu. Nah, kebencian itu kan yang harus dicegah gitu ya. Sehingga kita nggak masuk dalam situasi permusuhan gitu. Ya, saya tertarik sih, Mas. Memang benar, harusnya tiga pasang ini yang berbicara bahwa gagasan yang mereka mau bawa apa, ide yang mereka tawarkan itu apa, harapan yang mereka ingin kasih gitu apa. Karena lagi-lagi kalau mereka sendiri akhirnya memberikan gagasan, pasti di bawahnya ini secara akar rumput masyarakat luas itu pasti akan berbicara gagasan gitu. Akhirnya mungkin akan terjadi tukar tambah gagasan gitu di bawah. Jadi kenapa saya milih A? Oh, karena dia tuh punya idenya gini nih. Oh, kalau kenapa sih pilih B? Karena ini karena kenapa dia milih C? Nah, jadi akhirnya benar, dia ada pembelahan secara identitas. Jadi bukan pertarungan identitas, tapi pertarungan gagasan gitu. Iya, Mas. Jadi, tapi gini, Mas. Apa ya? Generasi muda ini, kalau kita lihat ya, generasi muda ini ya sekitar 60% lah ya akan jadi pemilih. Dan mungkin dari 60% itu ya rata-rata semua main TikTok lah. Main TikTok, main Instagram, main Twitter, main seluruh sosial media yang ada gitu. Ketika mereka nih, Mas, misalnya belum tercerdaskan nih, Mas. Sebenarnya upaya dari pemerintah sendiri itu apa sih gitu? Karena kalau kita misalnya menunggu tiga pasang ini, kayaknya mereka juga masih mikirin gimmick selanjutnya nih, Mas. Mungkin harus ada sebuah kayaknya ibarat kilat, seperti kilat yang memancar untuk mencerahkan pikiran-pikiran anak-anak muda ini gitu. Karena lagi-lagi anak-anak muda ini akan bisa aja masuk dalam swing voters gitu kan. Dan itu menurut saya akan membahayakan demokrasi kita gitu. Pemilih yang rendah, partisipasi rendah, karena mereka udah skeptis duluan nih. Aduh, calon gak ada yang nawarin saya ide nih, gagasan gitu, ngapain saya pilih gitu. Kalau dari Mas sendiri gimana, Mas? Iya, tadi tanyanya pemerintah, saya kira nggak bisa kita harap juga. Iya juga sih. Dan mereka kan kan kemudian menghindar gitu ya untuk bicara soal politik. Jadi ya kalau mau ngomongin politik ya silakan kalian aja ngomongin politik gitu. Dan memang tugasnya bukan di pemerintah, Mas. Tugasnya memang di calon-calon ini. Sebenarnya tugasnya di calon-calon ini karena gini, kita ini kan pemilunya itu ada pemilu presiden, ada pemilu legislatif ya, DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota, dan juga DPD gitu. Jadi ada 5 gitu. Tapi walaupun kita punya 5 pemilu gitu dalam satu hari, yang dilihat kan hanya capres. Yang dilihat kan memang kan atensi publik itu hanya ke pilpres gitu. Lebih banyaknya hanya ke pilpres. Kita lihat aja di TV misalnya, kita lihat aja di media sosial misalnya. Siapa sih yang ngomongin caleg A, siapa sih yang ngomongin caleg B gitu ya, instead of kita ngomongin capres dan cawapres gitu. Hari ini ada banyak gitu ya kasus kemarin ada isu misalnya KPU meniadakan debat cawapres misalnya gitu. Nah, itu, walaupun memang sebetulnya ada, tapi cawapresnya ditemenin. Ya, katanya ditemenin. Ditemenin. Saya nggak ngerti itu ide kayak gimana itu ya. Walaupun karena di undang-undang itu harus ada debat cawapres yang memang dia cawapres gitu yang berdebat gitu. Artinya ya temenin silakan tapi nggak boleh ada alokasi waktu misalnya gitu. Nah, kok jadi kesana ya? Lari. Kenapa misalnya isu soal debat capres cawapres itu kemudian marak atau kemudian banyak yang ngomongin? Karena lagi-lagi balik lagi masyarakat itu memang fokusnya ke pilpres. Masyarakat itu fokusnya ke pilpres gitu, bukan ke pileg segala macam. Makanya yang memang punya tanggung jawab besar untuk pendidikan politik segala macam pada masyarakat, terutama pemuda juga, ya capres dan cawapres ini, yang 3 pasang calon ini, yang memang punya kewajiban gitu. Nah syukurnya walaupun saya nggak tahu, saya nggak bisa bilang bahwa mereka sudah melakukan upaya untuk mendekati pemuda. Saya kira sudah ada beberapa upaya yang mereka lakukan. Tapi kalau nanti saya sebut nanti dibilang partisan gitu. Jangan gitu. Jangan, Mas. Tapi saya ingin bilang terima kasih banget buat banyak lembaga yang mengundang capres-cawapres ini. Lembaga pendidikan, universitas misalnya. Kemarin kan ngomongin kampanye di kampus gitu ya.
Dan akhirnya kan itu ditanggapi oleh banyak kampus gitu ya, yang mengundang capres-cawapres ini ke kampus, dan akhirnya mereka bisa berinteraksi langsung tuh dengan pemilih yang banyakannya pemuda, mahasiswa gitu ya. Eh, Kemudian ya mahasiswa kan pertanyaannya random, Iya, ya kan? benar. Dan mereka akhirnya bisa kita lihat tuh kapasitasnya ketika dapat pertanyaan-pertanyaan yang random. Kalau 2019 kan debatnya itu dikasih kisi-kisi ya. Iya, Nah, benar. itu kan nggak random, udah Iya. bisa disiapin. Kalau sekarang mungkin di debat nanti ada juga kisi-kisinya, tapi karena mereka sudah dihadapkan dengan kampus, dihadapkan dengan mahasiswa, dihadapkan dengan pemuda, misalnya ada yang bikin di warung kopi lah, ada yang bikin di lapangan lah, segala macam, memang sasarannya adalah pemuda, maka mereka bisa berinteraksi dan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang random itu tadi, yang memang itu berangkat dari pikirannya pemuda gitu. Bahkan ada yang bicara, ada yang nanya, saya pernah dengar tuh di banyak kan berseliweran akhirnya di Instagram, di TikTok segala macam gitu ya. Ada pertanyaan bahkan soal UKT. Iya, Soal UKT kan itu jadi isu betul kan di kampus, benar. di mahasiswa. Moga-moga masih jadi isu betul itu di mahasiswa karena tingginya luar biasa UKT itu. Belum lagi PTNBH itu punya uang pembangunan dan lain sebagainya gitu kan. Dan itu muncul pertanyaan itu. Padahal kalau kita mau lihat di debat capres-cawapres nggak muncul tuh pertanyaan. Pertanyaan soal UKT. Tapi karena ada ruang yang memaksa si capres dan cawapres itu berinteraksi langsung dengan mahasiswa, muncul pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Gitu. Jadi saya kira penting ya, jadi bebannya sekarang itu di kampus, Mas. Kalau menurut saya ya, bebannya itu di kampus. Atau kemarin misalnya Muhammadiyah gitu, lembaga-lembaga semacam Muhammadiyah yang organisasi massa besar gitu, itu bisa narik nih capres cawapres ini untuk ngomong dong di sini gitu, interaksi dong dengan kader-kadernya misalnya, dengan mahasiswa-mahasiswanya segala macam gitu. Itu yang jadi harapan kita hari ini, dan alhamdulillahnya kita punya tuh lembaga-lembaga yang memang mau mengundang gitu ya, dan capres cawapres ini kan terpaksa datang. Iya. Ya saya nggak tahu terpaksa atau enggak gitu ya, tapi kan Mau ketika lah mereka ya. nggak datang, dicibir habis-habisan tuh di medsos kan, lihat ya, kemarin ada yang nggak datang, itu cibir habis-habisan gitu. Dan itu yang memaksa mereka untuk akhirnya datang gitu. Dan itu jadi forum-forum yang bagus dan harus diperbanyak dalam masa kampanye ini menurut saya. Instead of kita hanya menyaksikan mereka di panggung bikin konser segala macam yang nggak terlalu penting gitu. Mungkin kita akan, ya benar ya, tadi kita sudah bahas panjang tentang Black Campaign ini, dan memang lagi-lagi upayanya adalah sudah seharusnya ya 3 pasang calon ini berbicara kepada masyarakat luas bahwa sudahilah, udah nggak usah Black Campaign lah gitu, biarlah kita bertarung gagasan, bertarung ide. Saya punya ide gini, kamu sebarin ke semuanya gitu, ke semua orang bahwa saya punya ide gini, sehingga akan terjadi demokrasi yang sehat di Indonesia ya Mas. Mungkin ini sudah hampir masuk ke pertanyaan terakhir nih Mas. Ini udah di luar Black Campaign sedikit sih sebenarnya. Sebenarnya upaya dari masyarakat ya Mas, yang nyata melihat untuk mencegah bahwa rezim yang sekarang akan menggunakan seluruh instrumen kekuasaan dalam melanggengkan proses mungkin salah satu calon ya yang kita tahu untuk mendapatkan kekuasaan itu nanti. Jadi sebenarnya apa sih Mas upaya masyarakat yang mungkin banyak keresahan gitu, banyak yang resah sampai mungkin kemarin Bang Melki ya, ketua BEM UI dengan ketua BEM lainnya membuat ya semacam aksi yang demokrasi kita seumur jagung. Nah mungkin itu ada upaya juga kan dari masyarakat. Mungkin ada gak Mas upaya yang lain gitu sehingga ini bisa menjadi sebuah gerakan bersama masyarakat Indonesia untuk mengawal pemilu ini sehingga tidak terjadi kecurangan, ketidakadilan yang diciptakan oleh penguasa untuk melanggengkan salah satu paslon doang. Iya, memang potensi pelanggaran itu tinggi hari ini. Iya. Betul-betul tinggi. Seperti seperti ada petahana gitu. Iya, seperti ada petahana. 2019 itu kan potensi pelanggarannya tinggi karena ada petahana. Iya. Dan konteks petahana ini bukan hanya di Pilpres, tapi juga di Pilkada. Makanya kita belajar lah gitu ya. Yang paling dekat itu Pilkada 2020. Pilkada 2020 kemarin. Kita lihat di banyak dalil di perselisihan hasil Pilkada di MK
itu dalil itu banyak yang soal-soal birokrasi, politisasi birokrasi, soal-soal penggunaan state resource atau sumber daya negara, soal-soal mobilisasi ASN. Ini yang kemudian jadi problem gitu di awal. Dan kalau kita coba teliti kenapa persoalan itu terjadi, karena memang lawannya yang menggunakan itu atau yang dianggap terlibat itu petahana. Ketika di pilkada itu petahananya maju, ya kan, petahananya maju, maka dia ada potensi menggunakan birokrasi, dia bisa menggunakan ASN dan lain sebagainya. Kita perlu ingat bahwa ASN atau PNS lah ya, di daerah itu punya posisi yang luar biasa terhormat, ya kan? Dia punya posisi yang luar biasa terhormat sehingga dia didengarkan. Yeah. Ketika mereka dimobilisasi, efektifnya luar biasa. Apalagi kalau kita lihat perangkat desa, ya kan? Kepala desa juga misalnya. Ketika dia bisa dimobilisasi untuk memenangkan kelompok politik tertentu, misalnya, efektifnya luar biasa. Walaupun itu melanggar, gitu. Dan sebelum putusan MK 90, ya kan? Itu kita sudah sadari potensi itu ketika ada penjabat kepala daerah di 25 provinsi dan di ratusan kabupaten kota di Indonesia. Itu dipimpin oleh penjabat kepala daerah yang ditunjuk langsung tanpa ada proses yang transparan dan partisipatif dari masyarakat. Ya kan? Ketika misalnya kita berkaca di Pilkada 2020 ya. Ketika kepala daerahnya itu definitif, yang memang dipilih melalui pilkada saja mereka bisa curang, mereka bisa mobilisasi tuh ASN segala macam, apalagi penjabat kepala daerah yang dipilih secara langsung gitu. Pas ditambah lagi dengan putusan 90, putusan MK nomor 90 itu, yang akhirnya ya kita tahulah ujungnya seperti apa gitu ya. Nah itu makin tinggi lagi tuh kekhawatiran kita soal potensi pelanggaran. Nah, memang titik-titik rawan pelanggaran pemilu itu ada di birokrasi dan state resource. Bagaimana kemudian sumber daya negara ini bisa digunakan segala macam gitu. Kita lihat ada beberapa partai yang kemudian mengaku mendapatkan tekanan, ada beberapa partai yang didatangi ya oleh oknum-oknum tertentu gitu ya. Dan ya ini bisa jadi bentuk gitu. Apalagi kemarin ada beberapa media itu melaporkan ada keterlibatan Polri misalnya dan lain sebagainya. Ya walau alam ya, kita nggak tahu karena belum dibuktikan juga gitu ya. Tapi potensi-potensi semacam itu bisa saja terjadi gitu. State resource itu bisa saja sangat bisa digunakan gitu. Sangat bisa digunakan untuk kemudian ya memenangkan kelompok-kelompok politik tertentu gitu. Itu sangat bisa digunakan gitu. Kemarin ada deklarasi abdesi, ya kan? Itu juga jadi satu problem sebenarnya, karena mereka ASN gitu, aparatur desa juga kan yang hadir di situ, dan mereka declare mendukung seseorang. Ya. Itu potensi pelanggarannya luar biasa gitu. Ketika mereka nanti di desanya masing-masing mereka mobilisasi, dan ya kita harus lihat bahwa aparatur desa di desa itu posisinya terhormat dan dihormati oleh masyarakat, sehingga dia bisa punya kekuatan politik yang sangat besar gitu. Di beberapa daerah bahkan politisi itu daripada dia jadi caleg, mending dia jadi kepala desa, Mas. Karena ada anggaran yang besar yang dia bisa kelola gitu. Nah itu kan persoalan, ya kan? Bagaimana kemudian apalagi audit segala macam untuk dana desa ini kan masih sangat minim gitu ya, karena ada entitas yang banyak sekali gitu. Nah, bagaimana kita bisa menjamin anggaran dana desa ini tidak digunakan untuk pemenangan kelompok politik tertentu? Nah, makanya kemudian tentu ini tugas bersama ya. Ini tugas bersama. Ada problem semacam ini yang banyak sekali tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Ini tugas bersama untuk bagi masyarakat gitu ya. Dan tentu kita harapkan juga bukan hanya masyarakat, karena masyarakat nggak punya otoritas, ya kan? Masyarakat hanya bisa melaporkan. Sayangnya seperti itu. Sistem kita seperti itu. Nah, otoritasnya siapa yang punya? Ada Bawaslu misalnya, ada aparat penegak hukum misalnya, dan lain-lain gitu ya. Yang itu ya kita harapkan betul mereka kerjanya ini memang betul-betul berintegritas dan imparsial serta profesional. Jangan sampai mereka ini
ya disetir-setir juga gitu. Dan saya nggak tahu nih bagaimana kepercayaan kita ke lembaga-lembaga seperti Bawaslu misalnya dan lain sebagainya. Karena lembaga-lembaga ini jadi ujung tombaknya nih ketika kita sadari bahwa ada problem politisasi birokrasi misalnya seperti itu. Mungkin itu, Mas. Baik Mas, terima kasih. Itu memang sebuah tantangan dan perlu dihadapi dan dikawal bersama secara organik kita untuk mengawal pemilu yang bersih, adil, dan jujur ya. Mungkin ini Mas, kita masuk ke dalam fase terakhir nih. Mungkin dari Mas sendiri harapan dan juga keinginan terkait proses kampanye ini, apa sih harapan Mas terhadap pemilu gitu 2024? Mungkin itu, dan kedua mungkin apa harapan Mas untuk para pemilih nanti, terutama dalam proses mekanisme kampanye ini sampai nanti di hari H dan partisipasi anak muda gitu. Mungkin closing statement juga dari Mas. Iya, tentu ya pasti ya kita harapkan bahwa pemilunya berintegritas. Karena itu jadi syarat paling minimal untuk kita punya pemilu yang demokratis gitu. Karena pemilu ini kan sebetulnya bentuk kedaulatan rakyat ya. Pemilu ini jadi sarana bagi masyarakat untuk membentuk pemerintahan gitu. Dia akan bisa berjalan dengan baik, akan berfungsi dengan baik kalau misalnya pemilunya yaitu tadi berintegritas. Untuk bisa menjamin kedaulatan rakyat, untuk membentuk pemerintahan, untuk membentuk lembaga perwakilan, itu harus ada pemilu yang berintegritas. Jadi kalau misalnya pemilunya nggak berintegritas, kita nggak punya harapan. Hari ini kita lihat penyelenggara pemilu, misalnya ada banyak sekali problem yang mereka lakukan, banyak sekali masalah yang mereka lakukan, banyak sekali pembangkangan hukum yang mereka lakukan, putusan MK, putusan MA segala macam itu disingkirkan saja gitu, nggak diindahkan sama mereka gitu ya. Agak sulit kalau mau percaya ada integritas yang kuat gitu dalam penyelenggaraan pemilu. Kita dipertontonkan bahkan mulai ketika misalnya verifikasi partai politik gitu. Itu ada problem. Kemudian penentuan dapil ada problem. Keterwakilan 30% perempuan ada problem di sana dan seterusnya. Belum lagi mantan napi koruptor, itu juga banyak yang calon hari ini. Padahal sudah ada ketentuannya di putusan MK maupun di putusan MA bahwa mantan napi itu dia harus nunggu 5 tahun. Dia harus nunggu 5 tahun ketika dia mau nyalon lagi, misalnya, atau dia mau mencalonkan diri sebagai caleg misalnya seperti itu. Itu dia harus nunggu 5 tahun. Kayak gitu. Tapi KPU misalnya melakukan pengindahan terhadap itu, justru mereka malah menentukan kalau misalnya ada pidana tambahan yang berbentuk pidana politik gitu ya, itu nggak ada masalah, pakai yang itu aja, bukan pakai yang 5 tahun. Padahal pidana tambahan politik itu bisa 4 tahun, bisa 3 tahun dan kurang dari itu gitu. Jadi akhirnya banyak nih, ada beberapa nih datanya ICW itu ada beberapa yang caleg itu mantan napi koruptor yang harusnya mereka nggak lolos kualifikasi dan mereka harusnya nggak ada di daftar daftar caleg itu. Itu yang kita saksikan, sehingga lagi-lagi integritas pemilu itu kita masih coba pertanyakan gitu ya, gimana nih sebetulnya. Makanya harapan kita ya ke kontestan pada akhirnya. Kontestan mau nggak jaga integritasnya gitu. Karena penyelenggaranya udah nggak bisa lagi nih, kontestan mau nggak. Kalau kontestannya nggak bisa jaga integritas juga ya udah wassalam gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Yang pasti ya kita hanya bisa berdoa saja gitu ya, dan juga melakukan pemantauan. Apa yang bisa dilakukan masyarakat? Pemantauan. Kita harus memperkuat pemantauan sehingga setidaknya walaupun tidak berubah gitu ya, problemnya itu tidak terselesaikan juga, tetapi ada pemantauan, ada hal-hal irregularities yang tercapture oleh masyarakat, itu bisa disuarakan. Seenggaknya itu paling minimal tuh, minimal tuh, itu bisa disuarakan. Mungkin itu Mas. Baik, terima kasih Mas, poinnya sangat baik, closing statement yang baik. Kalaupun sebuah lembaga yang harusnya independen dan berintegritas sudah sedikit bisa kita percayai, at least kita sebagai masyarakat harus menjadi pengawas secara langsung sehingga
kesalahan yang terjadi, penyelewengan yang terjadi itu dapat terlapor gitu. Dan mungkin closing statement dari saya juga sebagai MC bahwa ayo teman-teman semua, baik muda, tua, semuanya yang sudah punya hak pilih, mari kita datang nanti tanggal 14 Februari 2024. Kita kawal terus ini pemilu ini, dan mari kita ciptakan pemilu yang adil, damai, jujur, sehingga demokrasi kita sehat dan kita akan punyai pemimpin yang akhirnya bisa membawa harapan kita untuk menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin terima kasih Mas atas pertemuannya hari ini. Terima kasih Mas. Terima kasih atas undangannya. Mungkin lain kali kita bisa berdiskusi lebih panjang lagi, dan sampai ketemu di persepsi selanjutnya. Terima kasih.